Ya, insya Allah saya mau ngecek sound suara saya juga. Semoga masih bisa teriak-teriak di bandara nanti ya Bu. Coba. Indonesia Jaya. Gontor Yes. Tangerang Raya Bersatu. Masih ada yang ngumpet-ngumpet suaranya ibu-ibu di belakang mungkin. Ayo Bu, saya makan yang angkat suara anaknya lulus dengan husnul khotimah. Ya, saya cek sekali lagi. Indonesia Jaya. Gontor Yes. Tangerang Raya Bersatu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, insyaallah anak-anak Bapak Ibu semua bisa lulus Gontor tepat waktu maupun di waktu yang tepat, ilman khuluqon wa adaban. Ya, perkenalkan cek. Perkenalkan saya moderator dadakan yang dipilih oleh Ustaz Edi. Cek. Saya Fadli Setia Dwi Pambudi, alumni Gontor 2021. Maaf, 2011. Agak lama jadi udah lupa alumninya. Ya, saya alumni 2011, insya Allah masih muda, masih gagah, insya Allah ya Bapak Ibu. Jadi saya di sini sebagai moderator dari Ustadz Budin, kakak kelas saya di alumni Gontor tahun 2000. Nah, tahun 2000 marhalah Lafiola ya, Lafiola. Ya, yang akan kita bahas yaitu tentang ikhlas dalam beribadah. Ya, ikhlas dalam beribadah itu seperti apa ya Bapak Ibu? Ya, terkadang kita semuanya musikum wayaya selalu bergesa-gesa untuk menuju tempat kerja. Ingin datangnya tepat waktu. Tapi ketika sholat, dan sewu terkadang kita nggak tergesa-gesa, nggak bergegas. Bahkan saya bilang, nanti aja lah, masih jam 3, ya nanti jam 5 masih bisa. Nah, usikum wariyah masih. Mungkin ada sedikit pencerahan dari Ustadz kita, Ustadz Budin, ya selaku pembicara pada pagi hari ini. Mari kita saksikan bersama dengan hikmah sehingga kita dapat menjadikan ilmu dari beliau sebagai mungkin pedoman atau masukan kita untuk beribadah yang lebih baik lagi. Mungkin sekian dari saya moderator, akan saya serahkan kepada Ustadz Budin. Monggo Ustaz. Sahibul baik Al-Mukarram Bapak Al-Hitaini Ma'usratihim Akhiyal Kabir dan Idi Al-Mukarram Jami'ul Masjid di Gontor Risalah wa ya ayyuhal hadirun ikhwanal muslimin jamaah taklim subuh salat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha wa hamdihi wa nasta'inuhu wa syukruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Qabla kulli syai' khanduma nasrullahu azza wa jalla alladzi qadara nikmatan wa hidayatan wa quwwatan wa iradatan hatta nastati anadami bihadal majlis al-mubarak. Salatan wa salaman daimaini ala dawam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad qama bikhrajin nas minas sabili dhulam ila sabil haq wa huwal fathul mubin. Ayuhal hadirun muslimin wal muslimat jamaah majlis taklim salam rahimahullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat liqad innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi ketua wali santri Gontor Bapak Usman, dia singgung masalah bulan Muharram. Maka saya minta izin Pak Ustadz untuk ngayak dulu bulan Muharram sebelum temanya. Tema saya katanya sih ikhlas dalam ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat liqad innallaha khabirun bima ta'malun. Al-Asr zaman asar. Para ahli tafsir bersepakat 12 bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya bulan Muharram. Besok kata Pak Usman tanggal 10 Muharram. Kalau di kampung kita, mungkin di sini di Polres Indah, lebaran anak yatim. Jadi kita katanya ngasih anak yatim bulan Muharram aja tanggal 10. Padahal kapan aja juga ada. Tetapi di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini tanggal 10 lebih ada. Karena kenapa? Dalam hadis Ri'anatul Thalibin halaman 301, barang siapa yang berpuasa tanggal 10 di bulan Muharram dan barang siapa yang menyantuni anak yatim di bulan Muharram tanggal 10, kata Rasulullah, ayo ikut gua bareng ke surga. Dan barang siapa ketika memberi anak yatim, menyantuni anak yatim, mengusap kepala anak yatim tersebut, kata Rasulullah, mari ikut gua ke surga, kata Rasulullah. Itu istimewanya bulan Muharram. Dan barang siapa di antara kita yang mau berpuasa di tanggal atau di bulan Muharram, pahalanya gede. 1 tahun pahalanya kita berpuasa. Mungkin kita bertanya, saya pribadi Budin Iskandar, apa bisa puasa 1 tahun? Tidak. Cukup 1 hari di bulan Muharram, pahalanya 1 tahun kita berpuasa. Dan banyak kejadian-kejadian di bulan Muharram pada zaman Rasulullah. Yang pertama, Nabi Nuh, dia keluar dari kelompoknya untuk berperang. Di situ pula Allah mengampuni dosa Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh ketika itu dimakan ikan paus. Dan di bulan Muharram juga Nabi Nuh dikeluarkan dari ikan paus. Lalu Nabi Yunus bersama
jamaahnya bersama pengikutnya diselamatkan dari perahunya, dari kapal. Banyak kejadian-kejadian di bulan Muharram yang luar biasa. Maka di bulan Ramadan ini datangnya kita ke majelis taklim, betapa gedenya pahalanya yang diterima dari Allah. Betul kata akhina Sogir, kata adik saya yang kecil ini mengatakan sabar itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa ditentukan pahala. Berangkatnya kita dari rumah masing-masing ketemu majelis ini, apalagi di bulan Ramadan ini, betapa besar pahala. Itulah sekelumit tentang Muharram Istiqamah. Lalu di tahun Muharram ini, di bulan Ramadan ini adalah tahun baru Islam 1444 Hijriah. Kalau seorang pedagang mungkin harus lebih baik pada tahun ini. Man kana yawmu amsi khairun min amsi fa huwa rabbi wa man kana yawmu sawa'un min amsi fa huwa khair. Wa man kana yawmu amsi sawa'un min amsi fa huwa mal'un. Barang siapa yang tahun ini lebih baik pada tahun akhirat, dia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa tahun ini sama tahun besok sama, dia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa orang yang lebih jelek dan jelek lagi yang tahun itu dilaknat oleh Allah. Mungkin sebelum tahun 44 Hijriah ini, di tahun 43 kita jarang sholat berjamaah, malas. Mungkin di tahun ini, di tahun yang lalu kita bakhil terhadapnya anak yatim. Mungkin di tahun 44 Hijriah kita mulai berbagi. Cobalah marilah kita merenung. Apakah di tahun ini kita lebih baik? Yang dulunya sholat subuh sendiri-sendiri sekarang berjamaah, alhamdulillah. Yang dulunya pelit, mentet dan sebagainya, mungkin sekarang nggak jadi pelit. Itulah adalah perubahan. Dia akhirnya melenceng kemana-mana. Apa sih yang disebut haji mabrur nih? Haji. Alhamdulillah di lingkungan kita banyak orang yang baru pulang haji. Mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Lalu haji yang mabrur apa sih? Adanya perubahan dari diri orang tersebut. Yang dulunya pelit, yang dulunya tidak pulang berjamaah, mungkin setelah pulang haji dia berjamaah, terbawa kekompakan kita dan orangnya berbagi kepada kita. Itulah perubahan. Kita mengantarkan anak kita ke depan pendidikan. Nih kita mulai berstart. Kita masuk ke tema. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan, Allah tidak ciptakan manusia ini kecuali beribadah. Ini salah satu dalil dalam ibadah. Maka ada salah satu wali min waliullah Abdul Aziz Atibah. Dia adalah orang ahli ibadah, orang ahli berbagi, orang ahli sedekah dan sebagainya. Lalu malaikat datang kepada Adibah, Adibah. Kalau kata bahasa kita, Adibah, lu biarpun ahli ibadah, ahli taat kepada Allah, ahli sedekah, namamu Adibah tercantum di pintu neraka. Ini adalah ibadah. Dia bertanya. Lalu Abdul Aziz Adibah menjawab kepada malaikat tersebut, hei malaikat Allah, kenapa kamu sibuk? Aku masuk surga, aku masuk neraka, itu bukan tujuanku. Yang penting aku ikhlas ibadah. Mau neraka, monggo, mau surga, merokok. Itu Abdul Aziz Atibah yang ahli ibadah. Apalagi kita. Mungkin kita untuk ibadah, untuk sholat dan sebagainya tujuannya di surga. Jangan. Surga ada neraka, urusan yang kuasa. Kalau kamu ikhlas dalam ibadah, enggak usah ada tujuan tersebut. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang mengantarnya anaknya ke gerbang pendidikan. Ikhlas. Jangan berpikir anak tua satu-satunya, anak tua semata wayang.
pesantren ini. Maka kata akhirnya Sogir, sahabat saya, saudara saya yang kecil mengatakan ikhlas dalam melepaskan anak. Kenapa? Anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya sudah dikasih duit oleh Allah. Tujuan apa? Untuk dia belajar, untuk biaya pendidikan. Maka kalau ada orang tua yang membiarkan anaknya bodoh, tanggung jawab di neraka sana. Itu dalam kitabnya Ushul. Man taraka waladahu jalihatan wa kana abu lain. Barang siapa orang tua yang membiarkan anaknya bodoh, maka tanggung jawab. Itu yang diberi duit kepada Allah kepada anak kita. Itu hak anak. Hak anak untuk dididik. Maka kalau ada orang tua di antara kita tidak memberikan pendidikan kepada anak kita, itu termasuk orang tua yang tidak menjalankan amanat Allah. Jadi pada intinya kita ikhlas dalam ibadah, kita memberi ikhlas tanpa berpikir nanti diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sama sekali. Yang namanya ikhlas tidak ada dalam definisinya ya Ustaz ya. Tidak ada. Saya juga nggak tahu apakah ikhlas hadir di situ. Tidak tahu. Yang menilai, yang menentukan ikhlasnya tidak ada Allah. Maka pada intinya ikhlas dalam ibadah. Ikhlas kita beribadah, kita berhaji li'adillah untuk Allah SWT. Li'adillah bukan untuk manusia. Dipuji mah manusia mah sementara. Tapi kalau kita dipuji oleh Allah, diangkat oleh abadan boleh celak. Mungkin kalau saya berbicara panjang lebar juga jelek kayak jalanan belakang blengkok. Kalau saya ceramah juga pendek-pendek juga kayak kotok kayak telur goreng. Jadi yang sedang-sedang aja dalam khairul umuri awsatuha. Begitu ya. Kalau kita panjang-panjang juga gak masuk percuma. Yang pendek-pendek, yang sedang-sedang aja. Ini saja mungkin kalau saya berbicara panjang lebar juga ada soal kemarin ngaur. Ini saja mungkin ada pertanyaan saya serahkan kepada moderator saya. Terima kasih Ustaz Budi Iskandar atas terangnya. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, yang pernah saya obrolkan, diskusikan kepada adik saya di kampus, itu selalu kata ikhlas. Ikhlas itu tidak pernah ada dan tercantum dalam surat Al-Ikhlas. Betul? Jadi ikhlas itu kata-kata kelas saya Ustaz yang terkenal ya Mas. Salah satu Ustaz terkenal, dia berbicara ikhlas itu ketika kita melakukan lalu melupakan. Itulah definisi ikhlas yang sesungguhnya. Ya, ketika kita lakukan lalu kita lupakan. Ya, dan ibadah ya kan bersambung pada wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Ya, jadi selalu berdampingan antara sabar dan sholat dalam satu definisi yang sama. Oleh karena itu, baiknya ketika saya mendengar salah satu masyayikh di entah Madinah atau Jordania, saya lupa Bapak Ibu. Jadi beliau berkata, mendirikan sholat itu bukan ketika kita di masjid. Kalau kita di masjid, kita sholat itu hanya menegakkan. Mendirikan sholat itu ketika apa? Ketika kita sudah berada di luar masjid. Bagaimana muamalah kita bagaimana muamalah kita sesama manusia. Kita tidak pernah menyebarkan berita-berita hoax. Kita tidak pernah menyuruh untuk saudara-saudara kita berbuat keji dan mungkar. Itu ketika kita sudah
sudah bisa mendirikan sholat. Begitu pula ketika haji, mungkin ya Ustaz, haji yang mabrur itu bukan ketika dia berhasil melaksanakan haji, bukan. Haji yang mabrur itu ketika dia pulang dari Mekah dan Madinah, akhlaknya lebih baik, sedekahnya lebih baik, amal ibadahnya, muamalahnya bainallah wa bainan nas lebih baik. Usiku wa iya nafsi bitaqwa. Itu hanya sependek pengetahuan saya sebagai anak muda yang masih belajar, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita buka dari pertanyaan, ya, mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya atau yang ingin ditanyakan kepada Ustaz Budin Iskandar, monggo silakan. Kita buka untuk 3 penanya pertama. Berarti kalau nggak ada yang bertanya, kita yang tanya. Biasanya kalau dibentuk itu, man saya asal, mafi, olas, anak asal. Bingung supaya langsung panik. Apa lagi makbuzotnya? Aduh, mutolaannya masih setengah-setengah lagi. Nah, berarti kalau ibu-ibu tidak ada yang bertanya, bapak-bapak tidak yang bertanya, kami yang akan bertanya. Bagaimana? Oh, mungkin alhamdulillah, syukurlah. Mungkin ada bapak wali saja yang ingin bertanya, silakan. Sebutkan nama dan rumahnya, daerahnya boleh bapak. Makasih Pak Ustaz. Jadi ini wali santri dari Gontor Putri 3. Nah, saya saat ini kelas 6. Alhamdulillah. Pak Ustaz, terkait dengan ikhlas, memang mengucapkannya sangat mudah, ikhlas itu. Cuman terkadang manusia itu memang seperti roda gitu ya. Kadang ada di atas, kadang di bawah. Kemudian hati kita juga kadang-kadang hitam, hijau, merah, kuning gitu ya. Yang pertanyaan saya adalah, memang saya pribadi sebagai manusia ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya salah atau lupa. Tetapi untuk menjaga komitmen dan konsisten terkait dengan misalnya sholat subuhnya, sholat asarnya, dan sebagainya, itu memang kelihatannya mudah, tapi sangat sulit sekali. Yang mungkin bisa didiskusikan di sini, gimana sih kalau kajian-kajian dan sebagainya sudah masuk ke kanan keluar begitu ya. Cuman terkala nanti dikala kita sendirian kita, entah itu pada saat di kantor atau di rumah, tahu bahwa azan itu sudah memanggil. Tetapi memang di luar kesibukan kita ini, kalau sibuk mungkin ketahuan ya, kita itu sibuk. Terkadang kita itu nggak sibuk juga dengan entengnya itu, oh iya, nanti misalnya 5 menit lagi dan kemudian. Nah, memang yang saya rasakan itu untuk menjaga supaya konsisten dalam beribadah itu bagaimana cara kita, meskipun kita sudah tahu begini, cuma terkadang untuk menjalannya tidak. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Jadi tips untuk semua jamaah yang namanya kita mencari makhluk, mencari rezeki ya. Kadang-kadang memang hal seperti itu, saya pribadi juga, kita memang masih dirasakan rasa out. Takutnya kita tepat waktu, padahal kerjaan kita masih menunggu. Itu sangat kadang-kadang pada diri saya sendiri. Lalu bagaimana caranya? Seperti itu. Di dalam surat Al-Quran ada yang mengatakan begini, saya lupa. Kalau kita dalam pekerjaan, misalnya perkantoran dan sebagainya, pabrik, kalau kita memang sudah ikhlas dalam ibadah, li'ajillah, hanya untuk manusia, itu para petinggi kantor. Yang penting kita mengerjakan ini, mungkin pekerjaan ini dan sebagainya, udah li'ajillah, jujur. Pak, insya Allah yang akan mengetuk hati pimpinan kita adalah insya Allah
kita mengerjakan sesuatu sudah lupa, tapi dalam bahasa yang kita sehari-hari lah, bahasa Polris lah, kita makan rendang daging, rendang telur, ikan dan sebagainya. Ketika kita keluarkan, itu yang jawabannya ikhlas. Buang air, apa BAB buang ada besar. Gua habis makan rendang, yang aku keluarin tidak. Nah, disitulah yang disebut ikhlas. Kita makan daging rendang dan sebagainya. Ketika kita membuang ada sisa, itu jawaban ikhlas. Seperti itu. Dan tadi saya katakan tadi, Ustaz kita alumni Arisalah ini, itu tadi dibilang katanya roda berputar kadang kita, itulah iman. Iman itu kan membagi kadang bertambah, kadang berkurang. Yang penting dalam Al-Quran tersebut diajilah. Banyak saudara-saudara kita yang kerja di bandara tapi dia tetap sukses, dia nggak takut sama pimpinan. Karena itu tadi ibadahnya semata diajilah. Tidak, insya Allah pasti pimpinan kita juga tahu, keterlambatan kita juga tahu, keterlambatan kita tahu, karena kita sholat diajilah, ibadah diajilah. Begitulah. Jadi jawaban dari saya mungkin kurang puas akan ditambahkan oleh saudara saya, Bapak Ustaz Pak. Misalnya Bang Ustaz ya. Bagaimana Pak Ustaz, Bapak? Ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup Bapak? Oke, monggo untuk ini saya bertanya berkaitan dengan keadaan anak atau keluhan anak ya Pak. Kadang-kadang tuh anak nelfon ke rumah nangis-nangis. Kata dia kelas 5 capek. Kebetulan anak saya di GP 1 kelas 5. Tuh anak nangis-nangis ya. Nelfon, kata dia, aku udah 14 anak minta pulang. Alasannya nggak betah. Pokoknya banyak masalah, capek, banyak kegiatan. Nilai anjlok terus, kata dia. Terus Pak, setelah kita ditelepon sama anak kita ya, ibunya juga yang di rumah jadi galau, jadi nggak semangat, jadi sedih, jadi kepikiran ke anak. Nah, yang saya tanyakan, apa yang harus kita lakukan di rumah sebagai orang tua supaya anak kita tenang, ibunya juga di rumah tenang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kelas 5 itu kan memang betul-betul sibuk. Nah, jadi pengurus juga. Jadi memang kelas 5 itu betul-betul sibuk yang saya alami. Mungkin kalau pertanyaan ini yang baru lulus ya, adik kelas saya dan termasuk ini ketua KPN ya, wakil. Jadi dia akan membeberkan. Ini kan beda jalur ya. Kali ini jalurnya Pak Ustaz Pandi ya. Padahal mohon izin ya, dan saya bantu jawab. Begini Bapak Ibu semuanya, pendidikan paling hebat di Gontor itu ketika anak kelas 5. Karena kenapa? Dia harus mengurus adik kelasnya yang bukan adik kandungnya, yang bukan sepupunya, yang bukan saudaranya. Dia dituntut untuk bisa ngurusin anak orang, sedangkan dia mungkin belum bisa atau belum cukup mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu kuncinya cuma satu Ibu, yang saya pelajari. Mohon izin, saya kelas 5 nilai saya 4,8 Ibu. Hampir saja naik kelas, tipis kalau itu. 0,2 lagi bisa ditolong. Kalau bahasa kita mah apa? Kontrol atau syafaat. Nah, betul. Ini syafaat dari musrik, dari pembimbing. Karena kenapa Ibu? Satu yang saya pelajari, yang saya tekuni, yaitu at-tawassul bi amali sholih Ibu. Yaitu bertawasul dengan amalan solih, yang dimana ketika saya kelas 5 waktu itu Ibu, ketika ingin pengangkatan OPPR,
saya ditangisin sama adik-adik kelas saya. Kakak jangan naik. Nanti siapa yang menjaga kestabilan rayon ini? Hah? Kenapa harus saya? Karena Allah saja yang saya dengar. Allah Fadli doang yang didengar sama kita. Alhamdulillah, wa syukurillah saya nggak diangkat ke PPM Ibu. Akhirnya saya jadi rayon, alhamdulillah jadi ketua rayon motor atau dadakan ya. Tapi di sini saya selalu bertawasul amal soleh Ibu, yang dimana saya selalu bertekad sebelum saya bangunin adik saya tahajud, saya tidak akan pernah tidur. Itulah amal soleh yang mungkin bisa diikuti atau bisa dicontoh oleh anak ibu. Dan yang salah satu lagi ibu ya, jadi peran orang tua itu yang sangat penting. Kenapa? Ketika tadi laporan anak didik saya kelas 1 ibu yang baru lulus, ketika dia bicara, saya dipukuli, saya dibalas, enggak. Setelah itu saya beritahukan kepada ibu tersebut pengalaman saya ketika di kantor. Dan ketika anaknya telepon lagi, beliau cuma jawab, "Nah, sudah, itu buat kamu. Ibu bantu ya pakai puasa Senin Kamis dan sholat tahajud di rumah." Masya Allah. Karena tembok terakhir pertolongan anak adalah orang. Betul ya Bapak Ibu? Tidak akan ada yang pernah dia telepon selain orang tua. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, jadi marilah kita menjadi rumah yang baik untuk anak-anak kita pulang. Rumah yang terbaik untuk anak-anak kita berkeluh kesah. Rumah yang baik untuk anak-anak kita mencontoh ibadah kita. Usikum wa ya nafsi bitaqullah. Mungkin ada yang boleh tanyakan lagi Bu? Saya mau tanya lagi ya Pak. Kebetulan kan kita punya grup kelas 5. Nah, terus kita saling tukar pikiran kan, anak-anak kita gimana supaya betah, supaya setelah kita komen-komen itu kurang lebih ada 10 orang yang japri ke saya, "Bu, saya dong gimana nih anaknya?" Saya jadi bingung jawabnya. Anak saya juga sama kan. Terus apa yang harus kita kasih tahu ke bunda-bunda yang lain supaya mereka juga anaknya tenang juga gitu ya. Ya, jadi yang mungkin harus ibu sampaikan kepada orang-orang tua dari santriwati tersebut Ibu, monggo. Jadi kalau bahasa saya kepada adik-adik saya kelas 1, ketika anaknya masuk pondok, orang tuanya juga ikut mondok. Makanya saya bilang sabarnya harus kuat. Ibadahnya yang dulunya masih puasa Senin Kamis bolong-bolong, monggo diperkuat. Karena saya yakin saya bisa berdiri jadi alumni pun berkat salah satu doa orang tua saya. Saya nggak bakal buat sampai alumni Ibu kalau nggak tambah doa orang saya. Nggak bakal saya sampai alumni kalau tanpa doa kedua orang tua saya. Monggo bisa dilaksanakan puasa Senin Kamis. Monggo tahajudnya kita perbanyak. Monggo sholat duhanya kita perbanyak. Monggo sedekahnya kita perbanyak. Jadi ketika ada qiraatul Quran lebih banyak. Dan saya selalu berprinsip Ibu, ketika saya membantu orang di luar, saya selalu berprinsip adik-adik saya yang di pondok akan selalu dibantu orang. Karena kenapa? Bahasanya jadi kalau bahasa orang luar itu karma ya Bu ya. Kalau bahasa kita itu balasan atau harusnya timbal balik ya. Timbal balik ganjaran yang dari perbuatan baik kita. Makanya ketika saya nusewu di kampus, misalkan saya membantu adik kelas saya yang kesusahan, saya yakin ketika adik saya yang perempuan sedang terkena masalah, pasti ada yang bantu. Makanya monggo Bapak Ibu sekalian, kita perbanyak lagi ibadah kita perbanyak lagi, kita membantu orang, entah itu secara perkataan ataupun perbuatan. Karena kita tidak pernah tahu
perkataan kita yang mana yang bisa menyelamatkan orang dari masalahnya. Makanya saya bilang tadi ketika saya sambutan, ketika kita bicarakan, kita tidak pernah tahu, mungkin bagi dunia kita bukan siapa-siapa, tapi untuk sebagian orang mungkin kita adalah dunianya. Mungkin sekian Ibu. Sudah cukup atau mau tambahan? Cukup Ibu? Ya. Alhamdulillah sudah terjawab. Menurut yang satu ikut bantu menjawab. Mungkin satu penanya terakhir untuk dari pertanyaan pertama. Monggo Ibu, Bapak. Cukup? Oh, mewakili ya, baik. Monggo Bapak. Kapan bisa mudik ya Bapak? Oke. Insya Allah baru keluar maklumat baru bahwasanya kita semua tidak boleh datang ke pondok sampai insya Allah akan ada perpulangan. Kami masih menunggu maklumat baru dari Bapak Pimpinan karena kami tidak berhak memberitahu sebuah berita tanpa adanya maklumat resmi. Jadi insya Allah anak-anak akan pulang di bulan Oktober, insya Allah. Kami masih menunggu maklumat dari Bapak Pimpinan, sehingga ketika sudah keluar maklumat resmi akan segera kami sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Untuk mudik, insya Allah katanya setelah adanya perpulangan. Tapi kita tidak tahu, Allah kita masih menunggu maklumat. Ya Bapak. Karena kita nggak pernah kasih tahu pemerintahan kecuali ada maklumat resmi dari Bapak Kiai. Ini orang pusaka. Bagus. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi kepada Ustaz Budi. Cukup? Atau saya boleh bertanya? Sudah? Cukup? Iya Bapak Ibu semuanya, jadi mungkin ada sedikit kata-kata terakhir ya Ustaz, dalam arti ikhlas dalam beribadah. Maka yang akan saya sebut, akhirnya saya ingat Ibu nama Ustaznya, Ustaz Luqmanul Hakim Ibu, yang berkata ikhlas itu ketika kita kerjakan, setelah itu kita lupakan. Ketika kita memberi sudah tak usah berharap kembali. Ya, karena itulah yang akan menjadi amal jariah atau amal baik kita ke depannya. Dan harus saya ingat juga kepada Bapak Ibu semuanya. Mari, ayo kita bareng-bareng menjadi pelopor kebaikan bagi anak-anak kita semuanya. Ya, jangan ada di antara kita yang istilahnya, kenapa Bapak pimpinan itu tidak pernah mau yang adanya komite sekolah? Karena pondok tidak pernah bisa diintervensi. Kalau Ibu bertanya, kenapa Ustaz berlomba-lomba lauknya yang cari yang enak, cari yang ini, Ustaz kita futur ayam, kita ini. Jangan Ibu, jangan pernah ragukan Gontor dalam menyajikan lauk kepada santri-santrinya. 97 tahun Ibu Gontor memberi makan konsumsi kepada anak-anak santrinya. Alhamdulillah saya nggak pernah dengar ada anak yang sakit gara-gara lauk di Gontor. Betul? Alhamdulillah Bapak Ibu semua ada yang pernah sakit ya Ibu gara-gara lauk. Aduh Ibu lauknya pecel lari pagi. Aduh Ibu lauknya bakso Mohadoro. Ibu lauknya tahu tekani. Jadi ada panggilan-panggilan unik untuk lauk-lauk yang ada di Gontor. Dan marilah kita berprinsip Bapak Ibu. Jadi kita berprinsip menitipkan anak kita di Gontor. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang angkatan COVID belum mendengar langsung dari Pak Kiai, mungkin bisa sedikit saya sampaikan bahwasanya ketika kita menitipkan anak kita di Gontor sama dengan kita menitipkan kain kafannya. Ya Bapak Ibu, sebegitu tanggung jawabnya Gontor, sampai anak yang meninggal pun pasti akan diurus.
Jadi jangan pernah takut, jangan pernah panik, jangan pernah khawatir. Gontor selalu bertanggung jawab 100%. Anak sakit, dulu ada BKSM, sekarang ada rumah sakit. Rumah sakit Yasin. Itulah bentuk tanggung jawab Gontor. Dan mungkin terakhir dari saya, marilah kita mendidikan anak seperti kita memasak nasi. Ketika kita sudah tanak, jangan sering-sering ditengok. Mungkin sekian dari saya dan Ustadz Budin. Mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan dari saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita-berita dari Gontor ini yang mengembirakan atau yang enggak mengembirakan juga enggak apa-apa. Yang penting ada berita dari Gontor. Kepada Sadunghur, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dadakan di sini. Sebenarnya kabarnya kabar apa? Jangan kabar buruk gitu. Tadi sebenarnya dari sedikit disinggung Ustaz. Sebenarnya ditunggu-tunggu wali santri, saya yakin itu kapan Gontor itu bisa terbuka, bisa dijenguk anaknya itu, bukan yang lain-lain itu aja sebenarnya. Ya memang hingga saat ini belum ada maklumat terbaru, itu informasi yang pertama. Belum ada update informasi, mungkin itu justru update tanggal saja bahwasannya anak tidak bisa dijenguk gitu aja. Jadi alumni, wali santri dan segala macamnya memang belum bisa. Kalau masalah nanti liburan dan segala macamnya, saya yakin semua orang juga nunggu. Tapi mudah-mudahan, saya berkali-kali mudah-mudahan, dan mudah-mudahan juga ini tidak mengganggu takdirnya atau tidak mengganggu maklumatnya. Yang mudah-mudahan sama-sama berdoa nanti ada liburan, pastinya kan liburan. Mudah-mudahan, saya bilang mudah-mudahan. Terus informasi yang lain apa ya? Kalau sekarang masih belajar efektif, perkiraan memang 1 bulan lagi sudah masuk nanti ujian. 1 bulan, 1 minggu lah. Berarti ya ujian pertengahan tahun ya perkiraan itu nanti ujian 14 harian, 20 harian kemudian. Perpulangan sendiri nanti di tanggal awal Oktober, minggu awal Oktober nanti, minggu pertama itu Oktober itu mudah-mudahan sekali lagi ya ada liburan. Saya lihat di sini juga sudah mulai bebas, artinya meskipun agak terkontrol juga pertemuan-pertemuan seperti ini sudah mulai. Jadi anak-anak santri pun sekarang memang difokuskan untuk belajar karena sudah sedikit lagi ujian pertengahan tahun akan ulangan umum sudah lewat. Yang terdekat saat ini ya kegiatan selama 1 bulan di 1 minggu, setelah itu menghadapi ujian itu. Makanya ya mohon bersabar, itu saja. Pimpinan pun saya 3 hari yang lalu kami juga menghadapi pimpinan, tapi tidak membahas khusus soal itu sih. Cuma bertemu saja dengan Pak Yai, ya termasuk rencana-rencana buat kami, alumni dan semacamnya. Ya intinya ya bersabar aja dulu. Orang mondokkan anak itu memang harus kafah. Satu lagi ya, nyantri harus kafah, jadi orang tua atau wali santri juga harus kafah. Kafah itu apa? Harus total. Bahasanya kalau bahasa almarhum Kiai Syukri Dure itu total. Doanya total, makannya ya total, kirim besoknya ya total, gitu. Semuanya serba total.
Makanya Gontor sebenarnya saya nggak tahu juga di antara kalangan wali santri ini yang putranya kira-kira masuk sebelum pandemi itu seperti apa? Ada nggak di sini? Mungkin anaknya sekarang kelas 6 gitu, atau kelas 5 mungkin. Ada nggak? Ada. Sebelum pandemi Pak, maksudnya. Sebelum pandemi itu, makanya Gontor itu tetap memegang kultur sebenarnya. Memegang kultur atau budaya namanya wali santri masukkan anaknya ke pondok. Anak memang harus diantar walinya. Benar tadi kalau saya ada saya bilang yang nyantri itu bukan hanya sekedar anaknya, bapak ibunya juga ikut nyantri. Makanya sering di Gontor itu anak diantarkan ke Gontor itu satu kampung ikut itu biasa. Satu yang dipondokkan yang ikut 10 itu biasa. Karena Pak Yai pun biasanya ada momen-momen tertentu mengumpulkan wali santri, beliau mengenalkan Gontor, mulai sejarahnya Gontor, disiplin Gontor, kurikulum Gontor itu semuanya dikenalkan oleh Pak. Agar apa? Agar wali santri juga tahu bagaimana Gontor. Nah, saya bilang yang di Gontor itu kafah baik anaknya maupun orang tuanya. Nah sekarang ya memang sama-sama ngempet hampir 3 tahun gak ada kunjungan. Bahkan orang Gontor sendiri itu loh maki-maki pondok itu ada. Kapan dibuka? Kapan dibuka? Padahal sebenarnya itu hanya sekedar urusan perut ke bawah. Mereka itu di situ sudah nyiapkan ojeknya lah, sudah menyediakan warungnya untuk dibeli bapak ibu sekalian yang mau berkunjung. Tapi dimaki-maki pondok. Itu. Makanya ya semoga wali-wali santri di sini ikut bersabar. Ya sama sebenarnya Gontor pun itu wait and see. Nanti kalau dibuka saya yakin kuda-kudanya wali-wali itu sudah 3 tahun di pasar. Masuk 3 tahun di pasar. Sehingga ketika dibuka keran untuk berkunjung, saya nggak tahu nanti satelit yang 4 lantai itu bisa jadi penuh saya yakin. Itu. Ya, parkiran yang segitu luas itu saya yakin juga penuh. Makanya semoga pandemi ini bisa kita lewati, Gontor juga tetap terjaga, wali-wali santri, alumni dan kawan-kawan yang ada di KPM itu juga sama-sama menjaga pondok. Jadi sekarang kesabaran bapak-bapak ibu untuk soal yang satu itu saja menjemput sabarnya saja itu juga sudah membantu pondok. Bantu pondok akhirnya dapat pahalanya pondok. Mondokkan anaknya juga nantinya barokah ilmunya juga nyampe ke orang tua. Semoga itu yang kita harapkan. Bahkan yang mungkin kita harapkan, moga-moga nanti kalau saya sudah mati, anak saya turut mendoakan. Gimana rasanya orang tua itu gak didoakan anak, itu kan pedih. Kayak moga-moga ya ini barokahnya ilmu, barokahnya Gontor, barokahnya KPM, alumni, wali-wali santri yang turut membantu pondok, baik itu material maupun non material. Kesabaran berarti itu termasuk bantu pondok non material. Yang mungkin ketika kalau ada yang tanya monggo saja, saya persilakan kalau ada yang lain. Ya silakan Bapak Ibu, mumpung ada yang memang berdiam di Gontor sedang berkunjung ke Tangerang. Ya silakan saya ditanyain sejumur. Kebetulan beliau ada di sini. Silakan Bapak Ibu. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan perpindahan anak itu berdasarkan apa? Itu saja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya mungkin ada lagi. Biar sekalian nanti. Ada? Belum ada. Ada Ibu. Bunda Kaisa. Bisa mau nanya masalah aklerasi ya. Kan anak saya sementara ini di Pondok Alumni. Itu lebih baik tahun depan ikut aklerasi atau dari apa lagi? Kan anak saya sementara kelas 1 ini di Pondok Alumni ya. Kemungkinan tahun depan daftar ke Gontor. Ini lebih baiknya misal kalau ada dia masuk akreditasi itu bagusnya mendingan nggak usah ikut atau ikut aja. Rasa gue kurang paham ya. Yang kedua, kalau mengalami bulian Pak misalnya nih, cara ngatasinnya gitu takutnya nanti dibilang macam-macam lah, ada yang loncat atau bulian semacam lainnya lah gitu. Itu gimana cara ngatasinnya? Nah, sebelumnya terucapkan terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Dulu ya. Saya mohon maaf Ustaz Zuhur, tolong mohon diperkenalkan dulu Ustaz Zuhur biar wali santri lebih kenal gitu. Ya, makasih. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, nama saya Jumhur Umami lengkapnya. Jumhur Umami. Saya asli Jombang, Bapak Ibu. Saya asli dari Jombang. Jombangnya Tembelang, Jombang Jawa Timur. Ya. Jombang iya di sini, karena ada Jombang. Saya dulu lewat ada Jombang ya waktu jalan. Saya juga bertanya-tanya sama Pak Dewi itu Jombang itu daerah atau apa? Kemudian saya dari Jombang, Jawa Timur. Saya masuk pondok tahun 95. Waktu 95 itu saya masuk kelas biasa. Meskipun saya saat itu lulus Tsanawiyah Tambak Beras Jombang. Saya kurang tahu di sini ada yang tahu apa Yayasan Bahrul Ulum Jombang. Di Jombang itu terkenalnya memang yang masyhur ya Tebu Ireng. Tapi satu lagi di sana ada Den Anyar itu juga terkenal. Satu lagi Bahrul Ulum Jombang itu termasuk karena makam Kiai Wahab Rasulullah itu di Tambak Beras Jombang. Di sejarahnya memang termasuk tua juga. Saya masuk Gontor 95 lulus Tsanawiyah, tapi saya masuk kelas biasa karena di Gontor dulu ya sama Ustaz Maulana ini satu angkatan dengan saya ambil 99 akhir. Jadi masuk Gontor 95. Di Gontor dulu ujiannya gak kayak sekarang enak sekali, lulus SD langsung masuk satu biasa. Lulus Tsanawiyah SMA masuk Gontor langsung kelas 1 intensif. Kalau dulu seleksinya lulus Gontor dulu, setelah lulus dites sekali lagi Anda layak masuk kelas intensif atau tidak. Meskipun lulus SMA, kalau dinyatakan tidak lolos seleksi sampai intensif, dia harus mampu 6 tahun pendidikan di Gontor. Ya, termasuk saya ini termasuk korbannya. Jadi saya lulusannya harusnya yang saya tempuh itu 4 tahun belajar di Gontor. Tapi saat itu alhamdulillah saya masih bisa memangkas 1 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3, karena kelasnya masih termasuk golongan atas saat itu, masih dinyatakan golongan atas. Saya lompat kelas 3 intensif. Jadi kelas 3 cuma 1 bulan, kemudian ikut ujian langsung kelas 3 intensif 5, 6. Jadi 1, 2, 3 intensif 5, 6, 5 tahun. Nah,
Nanti beda cerita lagi kalau tanya sama Maulana gimana ceritanya masuk Gontor. Saya yakin itu. Iya. Terus kemudian saya selesai KMI 99 akhir ya. Terus kemudian saya lanjut kuliah di Gontor. Alhamdulillah selesai S1 juga di Gontor di Institut Studi Islam Darussalam. Jurusan yang saya ambil dulu perbandingan agama. Usulnya perbandingan agama. Kemudian lanjut lagi S2, direkomendasikan sama Pak Rektor, kamu cari kuliah di UGM sana. Ngambil apa Ustaz? Cari ilmu komputer. Saya dipaksa masuk S2 ilmu komputer. Masuk enggak? Liku-likunya panjang. Pra S2 nggak lulus, ikut lagi, akhirnya lulus. Dan alhamdulillah selesai juga kuliah S2 di UGM jurusan ilmu komputer. Jadi saya termasuk orang yang berdisiplin ilmu multi, nggak tahu pokoknya S1 perbandingan agama, nyasar S2 ilmu komputer. Nggak tahu nyambungnya di mana, silakan ya baca. Jadi sesuatu yang biasanya kita mikir non logik terus kemudian jadi logik. Tapi nanti di luar kelihatan aneh karena banyak wali santri juga bertanya, Ustaz bisa nggak ijazah Gontor itu kita kuliah di perguruan tinggi negeri? Banyak yang bertanya seperti itu. Ya kalau mau melihat itu bisa atau tidak ya lihat saja saya sering saya bilang. Saya dulu di Gontor tapi bisa di UGM ya alhamdulillah ya itu berkahnya Gontor sudah itu saja. Bisa insya Allah bisa, mau dalam negeri, luar negeri, insya Allah bisa. Baik, tadi saya ingin jawab pertanyaan pertama dari Tuti. Perpindah. Kira-kira anak itu dipindah dari Gontor 1, Gontor 2, Gontor 2, Gontor 3 atau dan segala macamnya itu pertimbangannya apa? Sebenarnya di awal penempatan calon pelajar itu sebenarnya sudah ada ranking hasil nilai masing-masing siswa. Kriteria A sampai Z itu ada di Gontor. Nilainya itu berapa itu ada kriterianya. Memang kalau Capel itu grade yang paling tinggi ya di Gontor Pusat untuk nilai. Tapi namanya anak baru masuk Gontor itu sebenarnya kompetisinya sama-sama baru masuk Gontor. Masalahnya nanti di mana dia menyesuaikan diri di pondok, dia bisa belajar atau tidak, bagi waktunya di mana dan segala macamnya. Ya itu nanti yang menentukan. Grade berikutnya itu dia yang menentukan. Makanya kalau anak itu suka dibatin, suka dijenguk, suka dijujur, kalau bahasa Jawanya dijujur itu apa ya? Dimanjakan, weselnya dipenuhi terus, kantongnya wajan terus. Itu ada ya anak kawan saya itu seminggu, gak nyampe seminggu, 5 hari 300.000 dan ludes gitu. Oh bapaknya, wah kamu disiksa sama anak-anakmu. Ada kayak begitu. Nah itu nanti kalau seandainya dari Gontor Pusat itu dia ada seseorang yang dimutasi kemana? Ke Gontor 2 atau ke Gontor 3, biasanya ada masalah di dalam tanda kutip. Sebenarnya kita dulu ada rapor mental sebenarnya Bu. Kami itu sebenarnya punya rapor mental masing-masing. Bahasa kami itu, kalau bahasa di luar itu akhlak. Orang pinter tapi akhlaknya nggak karu-karuan itu nggak dipandang juga di Gontor. Pinter tapi buang belum apa ya? Nakal. Enggak. Ya. Ada yang biasa-biasa saja orangnya itu ya nyantol di bawah tapi anaknya baik dan segala macamnya. Meskipun di bawah kelasnya ya.
Kelas di Gontor itu kan B, C, D, E, F, G, H. Kemarin itu tahun lalu sampai V kelas 1. P, W, X, Y, Z 4 abjad lagi udah selesai ya. Nggak ada abjad lagi yang sudah kelas 1. Iya. Jadi ada anak yang tipikal itu nyantol aja, asal nyantol, tapi dia masih digontor terus. Karena apa? Akhlaknya, budi pekertinya tetap terjaga. Ya, itu. Makanya kalau seandainya dipindah dari gontor besar ke tempat lain, biasanya itu ada permasalahan di akhlaknya. Waduh, anak saya akhlaknya berarti ya bisa nggak berubah? Saya tetap yakin bisa berubah asal saya bilang asal orangnya sendiri juga mau berubah. Dan itu sudah tahu lah ayatnya itu sudah sering dijelaskan para kiai lah. Itu saya yakin begitu prinsipnya. Bisa orang itu berubah, apalagi masih masa anak-anak yang masa tempaan awal seperti itu, goncangan kanan kiri. Faktor bukan hanya Bapak Ibu jangan pernah hanya berpikir satu sisi, faktornya di pondok terus. Gak pernah pikir misalkan saya itu pernah apa, istri saya pernah apa, itu gak pernah berpikir seperti itu. Kadang apa yang pernah lalu pernah dilakukan bapak ibu itu juga pada akhirnya ngefek ke anak. Percaya nggak ya? Ada pepatah itu, ini sering saya guyonkan sama Pak Dwi itu. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali dimakan codot. Ini guyonan saya sama Pak Dwi. Itu ya diteladani saja, nggak usah dimuarai macam-macam, nggak usah dimengertikan. Anak pondok itu paling enak dimengertikan itu. Enak, insya Allah. Saat nakalnya anak pondok itu ya nakalnya begitu saja, ngumpet di kota itu biasa. Tidur di WC atau di depannya atau di dalam WC itu biasa. Anak gontor tidur di mana aja mampu. Di atas bangku mampu, di bawah bangku mampu, di kamar bisa, di tangga juga. Wah, kalau lihat di masjid itu di tangga-tangga pasti banyak yang tidur di situ. Pemandangan indah sebenarnya itu. Dan itu hal yang bisa kita ceritakan untuk anak cucu. Sampai sekarang pun saya kadang-kadang cerita sama anak seperti itu. Itu ya. Jadi nggak usah pesimis Bung ya. Kalau misalkan dipindah seperti itu bisa nggak berubah? Bisa. Kalau saya masih mau ngasih contoh, ada termasuk salah satu anaknya guru senior di dokter juga ada, anak saya sendiri juga ada yang wakalnya pol, kemudian dia dipindah ke Banyuwangi, pulang-pulang sudah jadi guru itu. Ya Allah, bahasanya itu bahasanya itu Jawa kromo lah. Setiap orang ketemu itu, ini anak ini dulu nakal kok sekarang jadi begini ya. Saya yang mantan wali kelasnya bingung, yang bingung lagi itu kawan-kawan Ponorogonya, sesama Ponorogonya, anak ini kok jadi begini ya. Gitu. Ya saya nggak percaya ya, karena saya sudah pernah melihat seperti itu ya agak bapak-bapak ibu-ibu ya wajib percaya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lain lagi, monggo saja nanti cerita antar wali dan segala macamnya. Saya ingin itu para wali itu ceritanya itu yang positif-positif. Tidak majelisannya itu bukan majelis gibah, isu dan segala macamnya kayak gitu, nggak usah. Ya, yang baik-baik aja. Kadang-kadang yang nggak baik-baik berhutang. Itu ya. Untuk satu pertanyaan. Jadi satu lagi yang masalah akselerasi ya. Momen gontor tahun ini masa-masa pandemi ini, apalagi kemarin ya, tahun kemarin pendaftaran itu orang tuanya yang bertanya-tanya, wow, gimana gontor ini harus pakai ijazah, biasanya pakai surat keterangan lulus saja bisa. Saya itu kadang-kadang cuma garuk-garuk kepala lihat
wali-wali santri itu yang teriak-teriak seperti itu saya cuma garuk-garuk kepala sambil ketawa. Mereka ini nggak mengalami apa yang dialami saat ini nih. Tahun kemarin mungkin aja kok. Saya bisa ketawa, saya mungkin bisa meledek orang yang seperti itu karena saya sudah mengalami, Pak, Ibu. Saya masuk Gontor tahun 95 itu harus kesasar dulu ke Pondok Arisala, Selaung di sana, pondok di bawah bukit. Kalau siang kok panas, kalau malam dingin yang minta ampun. Ya, saya terdampar di sana selama 1 bulan karena masuk Gontor belum saatnya. Saya pegang ijazah, tapi saya enggak Gontor belum buka pendaftaran 6 bulan. Ya orang tua saya biasa saja, nggak teriak-teriak, mau Gontor kurang ajar, meremehkan kami dan segala macam. Enggak, kami biasa saja. Kenapa sekarang teriak-teriak? Justru kadang-kadang teriak-teriak paling keras itu alumni ya. Ayo tak sindir sekarang. Alumni ini sendiri yang banyak teriak keras-keras. Karena apa? Ada bimaku. Itu yang saya anggap Belgedes sebenarnya. Gak usah teriak-teriak seperti itu. Ini waktu berputar antara Masehi sama Komariah dari kalender ini berputar. Pada ada saatnya tanggal itu akan semakin jauh dari pendaftaran Gontor karena Gontor memakai tanggalan apa? Hijriyah. Sementara kurikulum di luar memakai tanggalan Masehi. Ada saatnya, namanya orang itu ada naiknya, ada turunnya. Ya, jangan ajak terus sekali-kali turun. Itu. Jadi akselerasi atau enggak? Makanya saya katakan ini kan berkahnya pondok alumni. Kalau seandainya Gontor ini enggak membuka apa istilahnya harus ijazah dan sebagainya. Ini saya ambil kesimpulannya ini berkahnya pondok alumni. Nah, biar anak-anak itu dibina di pondok alumni dulu. Diajari yang kaget-kaget disiplin itu mulai mengenal disiplin pondok seperti apa. Sarungan pakai sabu itu nggak biasa loh, bapak-bapak, nggak biasa kan? Sarungan pakai sabu, ya. Terus kemudian ke masjid pakai sajadah, segala macamnya itu hal-hal yang tidak biasa. Oh, nggak boleh bawa HP. Nah, sekarang karena zaman milenial itu HP luar biasa ganggunya. Itu ya kayak gitu. Nah, ini nanti ikut akselerasi atau tidak? Itu kalau saya pribadi saya serahkan ke orang tua masing-masing. Nanti saya kasih clue. Silakan. Kalau seandainya biasanya orang tua itu, nah kamu nanti langsung kelas 2 aja. Teman-temanmu di luar udah begini. Kalau kamu itu sudah kelas 3, kamu masih kelas 1 saja, ikut ya kelas 2. Pak, ini sebenarnya baik nasihatnya, tapi ada sedikit bau-bau setannya sebenarnya. Jujur, mau saya katakan bau setan itu ya, yang dipikirkan itu umur, cepat lulus dan segala macamnya. Padahal kadang-kadang dia tidak sadar juga kemampuan anaknya seperti apa. Kata-kata ilmu itu, menuntut ilmu itu tulus zaman itu nggak dipahami sekolah tua. Namanya menuntut ilmu itu sampai sekarang pun saya pribadi pun masih menuntut ilmu. Saya belajar sama Maulana di sisi apanya, dagang laptopnya kira-kira itu misalnya. Saya kenal Pak Dwi, apanya yang saya ambil belajar. Nah nanti di pesantren itu belajar. Oh dibandingkan lagi, saya pribadi itu seluruh sanawiyah kelas biasa saya kelas 1. 5 tahun saya nempuh perjalanan di Gontor. Masih kurang, S1-nya di Gontor, tambah lagi. Ya, biar matang. Nah kalau yang diinginkan cepat lulus, ya pertimbangannya berarti ikut saja akselerasi. Kalau seandainya tidak lulus akselerasi dan dia harus balik lagi ke kelas 1, tidak usah gerundel, tidak usah gerutu dan segala macamnya.
mungkin ini sudah takdirnya dia untuk mendalami lagi ilmu yang di pondok alumnya sebelumnya itu apa belum dia dapat. Udah husnuzon saja. Oh cuma 1 tahun. Ini kalau bapak itu ngitung, saya tahun 95 masuk Gontor, sekarang 2022, sudah berapa tahun nih kira-kira saya di Gontor? Sudah berapa kalau gitu? 27 tahun. Ini sebenarnya totalan ini termasuk senior di sini. Alhamdulillah 27 tahun nggak terasa. Bahkan saya sendiri merasa